anak-anak saya suruh masak. Awas ya, jangan ada cabai sedikit pun. Bukan sambal loh nih, cabai sedikit pun. Oh ya Pak, katanya. Udah dimasukin, masakin, begitu makan dia teriak. Dia bilang teriak apa Maki, pokoknya marah dia kan. Apa lagi nih kan? Tadi padahal saya udah suruh anak-anak tuh masak. Kamu kasih apa? Nggak ada Pak, bener nggak ada. Begitu dia. Kenapa Pak? Katanya. Gila ini pedas banget, Bapak makan apa? Taunya acar, cabai rawit di acar dimakan. Siapa suruh makan? Udah tahu itu jujur. Standby, rolling bos. Assalamualaikum Bang Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yuda Indra Pramanto. Manto. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Salam kenal nih Bang. Siap. Baru sama-sama. pertama kali jumpa nih Bang ya. Iya. Ya sama-sama. Nambah teman itu sebuah rezeki yang tidak bisa dihitung dengan uang. Mantap. Baru start kita udah dapat kata-kata mutiara nih. Bang, saya Zalen Bang, kenalin dulu sebelumnya Bang. Ya, Jadi makasih. di podcast kita nih saya dengar kabarnya Abang cukup berprestasi di bidang makanan nih Bang. Alamak. Iya kan? Jadi Bang bagi sedikit historis lah Bang. Kenapa Bang bisa pingin ke profesi ini sekarang? Historis. Ya, jadi Iya. sebenarnya kalau dibilang historis hingga ke titik ini, kulinernya bukan pilihan saya. Awalnya gitu Bang. Iya. Pilihan orang tua? Bukan juga. Kepaksa. Jadi kalau menurut saya bahasa yang saya ambil itu adalah kecelakaan yang indah. Yes. Tapi orang kerja tuh Bang, orang sukses rata-rata gitu Bang. Karena kecelakaan. Jadi dulu itu kan kalau ditanya waktu kecil kan pasti apa? Pertanyaan nggak jauh-jauh kan? Insinyur, dokter, Polisi, tentara. Bener. Nah jadi dulu ibu saya itu catering. Oh, ibu catering. Jujur aja dulu saya paling benci disuruh bantu. Karena apa? Di saat anak-anak main bola, saya disuruh bantu bikin kue. Di saat anak-anak main sepeda, saya kalau pas habis sahur itu malah disuruh Kerja, belanja. bukan bantu bikin apalah makanan atau gini kue. Bener. Bikin apa sih kalau sekarang kayak ulat sutra gitu kan, yang snack gitu sama ibu saya. Soalnya kan kalau catering kan belanjanya subuh Bang. Iya. Iya kan harus subuh. Tentunya kan saya dulu nangis waktu SD itu. Apa sih? Apa namanya? Anak keberapa sih Bang? Saya kedua. Kedua. Berapa saudara Bang? Berempat. Oh Bang. Jadi yang pertama wanita, saya laki-laki, habis itu wanita lagi, perempuan, habis itu laki-laki lagi. Jadi saya ini adalah salah satu yang selalu dipush sama bapak dan ibu saya. Gitu. Iya penerus Bang, panglimanya. Jadi yang diharapkan. semua harus bisa. Bener. Semua harus bisa. Jadi ibu saya dulu apa sih nih kerjaan perempuan dikasih ke laki-laki. Oh gitu Bang? Iya kan, saya marah dulu kan. Cuma ibu saya selalu bilang gitu. Ibu saya kan nggak peduli kalau saya ngomel, nangis apa segala macam, nggak peduli gitu kan. Jadi udah kerjain, nanti suatu saat penting. Apa yang penting? Orang ini bukan kerjaan laki-laki kan gitu. Sempat berpikir kayak gitu Bang. Gitu. Dan diomongin. Iya sama ibu. Habis itu ngelihat panci ibu tuh, "Bu, ini saya buang ya." Gitu. Nakal banget berarti Bang dulu Bang. Jadi buang aja gitu. Awas aja ya nanti suatu saat kamu perlu pancinya gitu. Jadi alhamdulillah pancinya ikut sampai detik ini, pancinya ikut saya. Dan sampailah sekolah saya dulu di jurusan biologi. Kemudian cita-cita saya waktu itu di alat-alat kedokteran. Iya. Jadi teknik elektromedik. Begitu sudah ujian 3 kali waktu itu di Jakarta. Ternyata ujian ketiga saya gugur. Nah habis itu limbung juga gitu loh. Saya mau ngapain gitu loh. Akhirnya ngambil kuliah, ikut UMPTN, lolos di kehutanan. Kehutanan mana tuh? Di Untan, Tanjung Pura. Untan ya. Makin bingung lagi kan. Iya. Habis itu saya lari lagi ke Jakarta. nah habis itu saya nggak pernah pulang waktu itu. Jadi akhirnya teman saya ngasih tahu bahwa Yud mau nggak nih katanya masuk perhotelan gitu. Apaan perhotelannya saya bilang. Udah masuk aja gitu. Pas ada satu seat yang diperebutkan tinggal satu. Itu teman dari mana Bang? Dari Kalimantan atau? Teman dari Kalimantan. Dan dia udah duluan masuk gitu kan. Iya. Jadi dia ngajak. Habis itu saya masuk. Saya ujian, nunggu ternyata dapat gitu loh. Jadi seat terakhir itu saya dapat. Udahlah masuk
menceburkan diri ke perhotelan dan alhamdulillah semakin bingung kan. Ini apa saya bilang. Disuruh Tapi nggak ada tuh bang langsung ke flashback, waduh nyokap nih kayaknya doanya. Enggak, waktu itu kan karena kalau dulu tuh enaknya kalau di perhotelan dulu dapatnya umum, semua dapat. Nah setelah itu saya memilih di food and beverage. Jadi waktu itu food and beverage itu saya dapat kitchen dan di restoran. Iya. Jadi di service dan di kitchen gitu. Jadi semua dapat. Benar. Nah saya bolak-balik kadang di dapur, habis itu nanti saya kerja pindah, nanti jadi waiter, jadi ini, nanti pindah lagi ke dapur. Jadi pertama kali saya kerja di hotel itu jadi tukang cuci piring. Iya, tadi bang. Jadi kurang ajar banget ya, saya bilang kuliah dulu disuruh di perhotelan di Jakarta, orang ngelihatnya mentering, habis itu jadi tukang cuci piring. Emang tangganya begitu kali bang? Memang. Jadi memang karir untuk di dapur itu memang harus dari bawah. Benar. Kecuali yang mereka memang kuliah di luar negeri dan segala macam, mereka mempunyai tangga karir yang jauh lebih cemerlang, lebih baik, tapi tentunya mereka pun tetap harus merasakan dasar gitu loh. Saya mau tanya lagi bang, setelah abang ngelewatin masa-masa yang cukup keras kan bang, ngebentuk abang, ya kan sekarang abang megang klub ya bang. ICA itu apa tuh bang? Indonesian Chef Association. itu Itu asosiasi. Ya. Jadi itu adalah kumpulan chef-chef gitu loh atau Seluruh Indonesia bang. Seluruh Indonesia. Wah, gila ya. Dari semua kalangan, dari chef selebritis, dari chef karir maupun koki-koki lainnya. Termasuk di dalamnya itu ada Chef Hendry Alessi Bloom, Juna Rorim Pandey. Itu angkatan abang. Mereka itu Juna. Beliau ukuran apa namanya kalau umur ya, gitu. Tapi kalau mereka kan experience-nya udah luar biasa gitu. Bang, kenapa sih saya pingin tahu bang, apa sih yang ngebedain sebenarnya kualitas ya antara makanan mahal dengan yang nggak mahal? Nasi goreng di hotel misalnya restoran kadang mahal banget, ya kan? Benar. Sedangkan di kaki lima itu murah gitu. Iya. Tapi kadang kita rasain sama aja gitu bang. Apa Malah sebenarnya enak sih kaki bang? lima ya. Nah iya bang. Sebenarnya apa sih bang? Kalau boleh tahu bocorannya tuh bang? Oh iya, jadi gini, kalau di apa kayak contohnya satu nasi goreng ya. Iya. Nah kalau kenapa kalau di luar itu enak gitu loh, enak memang enak gitu loh. Kalau di kaki lima enak dan tentunya masalah untuk healthy conscious atau konsen terhadap kesehatan kita tidak tahu. Bukan berarti saya mengatakan mereka tidak konsen dengan kesehatan, tapi bedanya jika di hotel satu nasi goreng itu dihandle oleh banyak orang, ya kan? Jadi kalau kita makan dan duduk di hotel itu kan kita dihandle banyak orang. Benar. Masuk hotel ketemu bellboy, Benar. duduk ketemu waiter, ini ketemu ini, terus di belakang ada yang masak segala macam dan atmosfer gitu loh ya. Jadi suasana dan segala macamnya. Nah itulah sebenarnya yang membuat jauh lebih mahal karena apa? Kita membayar banyak orang. Benar. Nah, terus kita membayar kualitas. Benar. Nah, gitu. Memang kenapa di hotel mungkin ada rasa enak atau tidak enak? Wah, itu sih tergantung di hotelnya aja gitu. Nah, pada dasarnya kalau chef saya zaman dulu selalu bilang, kalau kalian masak tidak enak, nggak usah jadi chef. Kalau kalian masak tidak enak, kalian tidak usah jadi koki. Karena apa? Capek waktu, capek biaya, capek bahan, buang bahan, habis itu dihina lagi. Bener. Ya kan gitu. Jadi kalau masak harus enak, tidak ada tawar menawar. Jadi kayak gitu. Jadi mau tidak mau sampai sekarang saya harus belajar bagaimana caranya membuat masakan tuh enak dan bisa diterima oleh semua orang. Semua orang ya bang. Bang, pengalaman abang masak, lidah mana yang paling susah abang bikin enak? Dari semua negara, abang kan sekarang udah pernah ke Eropa ya kan. Iya. Mungkin pasti abang juga banyak lah ketemu konsumen yang dari luar gitu kan bang. Iya, jadi kalau misalnya lidah, kalau sekarang mungkin sudah berkembang ya. Kalau waktu zaman saya mungkin orang-orang Eropa atau Amerika itu termasuk yang paling sensitif. Contohnya untuk cabai. Oh iya, benar banget cabai. Iya, jadi kalau di Eropa dulu saya masak, itu ngomel itu orang Eropa. Gila ya. Iya, jadi ngomel. Makin diomel saya makin ulekin cabai rawit. Makin diomel saya cublok ambil. Jadi waktu itu pakai bahasa Ceko itu Indonesia Verdele kata dia bilang. Apa tuh artinya? Ya, itu dia orang Indonesia nih goblok kata dia bilang kan. Gila pedas, makin diomelin makin pedas kata dia bilang kan. Jadi tapi saya bilang
biarin aja kata teman-teman bilang, Yud, biarin aja saya bilang. Jadi masakin aja, besok tambah pedas, besok tambah lagi pedas, makin kamu karena lama-lama diam. Jadi kan pertama udahlah saya besok nggak usah makan di sini kata, nggak apa-apa makan aja di luar, belanja sendiri saya bilang. Jadi mereka belanja sendiri, lama-lama udahlah saya makan di sini. Akhirnya lama-lama suka pedas. Nah jadi di sana itu kalau nyari sambal susah, yang ada saus tomat aja. Kemudian sama juga mereka makan cabai sedikit ribut udah kan karena kepedesan. Ya karena memang mereka tidak makan rawit apa. Kalau kita kan kena rawit baru pedas, baru enak. Kalau mereka kena cabai merah pun udah kepedesan banget gitu kan. Tamu Amerika masak begitu juga. Minta nasi goreng. Saya tidak mau ada cabai sedikit pun di dalamin. Oh baik, saya masakin. Anak-anak saya suruh masak. Awas ya, jangan ada cabai sedikit pun. Bukan sambal loh nih, cabai sedikit pun. Oh ya Pak. Udah dimasukin, masakin, begitu makan dia teriak. Dia bilang teriak apa maki, pokoknya marah dia kan. Apalagi nih kan, tadi padahal saya udah suruh anak-anak tuh masak. Kamu kasih apa? Gak ada Pak, benar gak ada. Begitu dia, kenapa Pak? Gila ini pedas banget, Bapak makan apa? Taunya acar, cabai rawit di acar dimakan. Siapa suruh makan? Udah tahu itu jujur. Untuk yang terakhir nih, saya mau tanya abang, harapan abang ya. Abang ini kan sebagai orang tua kami, abang kami lah, anak-anak Kalimantan Barat. Tips-tipsnya nih bang, untuk kita bisa mungkin mau ngambil profesi ini untuk masa depan kita kelak gitu bang. Menurut abang gimana? Saran abang, masukan abang? Ya, jadi untuk kuliner ini adalah sebuah bidang yang prospeknya sangat cerah. Tapi hal yang harus selalu diingat adalah profesi dari kuliner adalah salah satu bidang yang paling keras. Ya, jadi yang maksudnya paling mental harus kuat nih. Ya, jadi mental harus kuat, telinga harus kuat, waktu juga harus kuat. Karena apa? Semua itu tidak semudah apa yang kita lihat di TV. Gitu. Ya, semua yang kita lihat di TV itu hanya sebagian kecil saja. Tapi rintisan karir itu baik itu untuk sebagai personal ya, jadi untuk bisnis owning, bisnis owner ataupun sebagai karyawan itu tidak mudah gitu loh. Jadi mental harus kuat, jangan sekali dimarahin habis itu udahlah saya nggak mau lagi. Habis itu masakan dibilang nggak enak, udahlah saya nggak mau masak. Nggak bisa begitu, kita harus terus dan itu butuh waktu yang panjang. Jangan pengennya semua instan. Jadi langsung kaya, langsung sukses, langsung terkenal ya bang ya. Jadi saya hingga saat ini saya berada di perhotelan itu mulai dari saya jadi tukang cuci piring hingga saya keluar dari hotel itu selama 20 tahun. Luar biasa. Kemudian saya merintis bisnis saya juga di kuliner dengan brand saya sendiri. Itu pun harus melepaskan yang namanya embel-embel usaha yang dulu kita bekerja di sana. Benar. Jadi jangan berpikir bahwa saya kan udah dikenal orang. Dulu saya kerja di hotel ini. Saya mau keluar, saya mau bikin usaha kan orang udah kenal. Jangan salah. Dulu kita dikenal itu karena kerja di hotel itu. Tapi begitu keluar embel-embel itu otomatis hilang gitu loh. Ada nama besar yang lain ya Bang. Iya, itu yang harus dibangun. Dan waktu untuk membangun itu hingga saat ini pun saya 8 tahun untuk membangun. Luar biasa. 1 tahun pertama itu jungkir balik. Jadi masuk ke kantor-kantor ditolak, diusir satpam. Bawa nasi kotak 5 biji sampai sore pun nggak laku. Jangan melihat ujung gitu. Benar, proses Bang. Iya, jadi boleh melihat ujung, tapi tanyakan prosesnya seperti apa. Benar. Ini mau melihat ujung, maunya yang ujungnya aja gitu kan. Kan sekarang anak sekarang, ini saya pengen jadi kan biasa ada yang bilang, wah ini KFC. Wah ini KFC ya umur segini. Ya sekarang jalanin gitu prosesnya. Benar gitu banget. Prosesnya kita pelajari Bang. Iya, jadi kalau dibilang kuliner itu sulit, tidak juga. Benar. Dibilang kuliner itu gampang, hati-hati juga karena apa? Dibilang gampang, di situ juga ada modal, ada biaya dan lain-lain yang harus kita korbankan. Itu dari sisi keuangan, dari sisi mental, dari sisi waktu, dari sisi yang lain pun kita harus pertimbangkan. Berarti Bang, kesimpulan dari tadi yang kita dapat bahwa bangun bisnis itu nggak mudah ya Bang ya. Iya, tidak mudah dan berproses. Semua proses harus dipelajari. Iya.
kita ambil setiap hikmah yang ada gitu kan Bang, dan jangan lupa pastinya berdoa ya Bang. Iya. Ya, semua itu usaha pasti semuanya menentukan Allah gitu loh. Tapi kita harus berusaha. Karena Allah tidak menjanjikan setiap orang yang berusaha itu akan sukses. Tapi Allah itu menjanjikan ganjaran yang terbaik untuk orang yang selalu berusaha dengan kuat dan gigih. Mantap. Insya Allah. Iya Bang. Iya. Siap Bang Yuda, makasih banget waktunya. Makasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa Bang?